Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redo Firmansyah dengan NIM 212060268, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Pegadaian Syariah. Apa sih pegadaian syariah itu? Pegadaian syariah merupakan akad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam uang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjam. Selanjutnya, lahirnya pegadaian syariah. Pegadaian syariah sendiri atau biasa disebut RAN lahir karena adanya kekhawatiran masyarakat terhadap gadai konvensional yang mengandung riba. Masyarakat menginginkan adanya gadai yang dalam transaksinya tidak mengandung riba dan sesuai dengan hukum Islam. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah atau ULGS, cabang Dwi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Selanjutnya, dasar hukum pegadaian syariah. Pada Al-Quran, yang berarti jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagai yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Selanjutnya pada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. Hadis riwayat Asy-Syafi'i, Al-Darqutni, dan Ibnu Majah. Selanjutnya pada fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang pertama yaitu fatwa DSN MUI nomor 25 /DSN MUI /3 tentang RAN. Selanjutnya fatwa DSN MUI nomor 26 /DSN MUI /3 tentang gadai emas. Dan yang terakhir fatwa nomor 68 /DSN MUI /3 tentang RAN tasjili. Yang selanjutnya peraturan dari pemerintah, yaitu PP nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum atau Perum Pegadaian. Selanjutnya akad pegadaian. Akad pegadaian terdiri dari dua, yaitu akad RAN dan akad ijarah. Akad RAN yang dimaksud adalah menahan harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan harta bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Lanjutnya yang kedua, akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini, dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak. Selanjutnya, perbedaan pegadaian konvensional dan syariah. Yang pertama, pada pegadaian konvensional, hukum perdata di samping berprinsip tolong-menolong, juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal. Sedangkan di syariah, menggunakan RAN dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan atau mencari keuntungan yang sewajarnya. Yang kedua, pada konvensional, dalam hukum perdatanya, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak. Sedangkan pada syariah, RAN berlaku pada seluruh benda, baik harus yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Terus perbedaan yang ketiga, yaitu pada konvensional adanya istilah bunga atau memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan pada syariah, dia menggunakan RAN, tidak ada istilah bunga atau biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Singkatnya, biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan.
Selanjutnya perbedaan yang keempat adalah pada konvensional dalam hukum perdata gada dilaksanakan melalui suatu lembaga yang ada di Indonesia disebut PT Pegadaian. Sedangkan pada syariah, RAN menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. Perbedaan yang kelima yaitu pada konvensional bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat. Sedangkan pada syariah, bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan dilelang kepada masyarakat. Selanjutnya perbedaan yang terakhir yaitu pada konvensional, kelebihan uang hasil lelang tidak diambil oleh nasabah, tetapi menjadi milik Pegadaian. Sedangkan pada syariah, kelebihan uang hasil lelang tidak diambil oleh Pegadaian, tetapi diserahkan kepada nasabah kembali. Selanjutnya manfaat Pegadaian syariah. Yang pertama, prosedur lebih sederhana. Dengan terpotongnya beberapa tahap apabila mengajukan pinjaman di Pegadaian, tentu akan menghemat waktu, tenaga, dan uang. Manfaat yang kedua yaitu waktu cair lebih cepat. Jika biasanya lembaga pembiayaan lain, baik platform, daring, ataupun luring yang menawarkan proses pencairan uang cepat kebanyakan selalu diikuti dengan pengenaan bunga yang tinggi ataupun perusahaannya yang ilegal. Namun, peminjam terbebas dari dua hal tersebut jika menggunakan Gadai Syariah. Manfaat yang ketiga yaitu penafsiran nilai barang yang profesional. Jika menggadaikan barang di Pegadaian Syariah, barang jaminan kita akan dinilai dengan optimal karena dilakukan oleh profesional. Nilai yang didapat pun bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah dari pasaran. Manfaat yang terakhir atau yang keempat yaitu aman. Karena Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang telah memiliki izin resmi dari pemerintah, tentu faktor aman dapat terpenuhi sehingga kepemilikan barang terjamin dan tidak akan berpindah tangan. Selanjutnya produk Pegadaian Syariah. Produk Pegadaian Syariah yaitu seperti Amanah, RAN, Arum BPKB, Arum Emas, Arum Haji, RAN Hasan, RAN Fleksi, RAN Bisnis, dan RAN Tasjili Tanah. Selanjutnya yang terakhir adalah daftar pelaku usaha Pegadaian Syariah yang berizin, yaitu seperti PT Jasa Gadai Syariah, PT Pegadaian atau Persero, PT Gadai Artatama Niaga Sejahtera Syariah. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.